Kemudian penjelasan berikutnya, pembahasan tentang hukum menguburkan mayit. Ini masuk sudah ya di dalam masalah menguburkan. Dan penguburan mayit hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Dan ini menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Iya. Dan harusnya si mayit begitu dia meninggal segera diselenggarakan jenazahnya dan segera dikuburkan. Iya. Jangan dipindah jenazahnya. Seperti sebagian orang kalau meninggal di satu tempat, jenazahnya dipindahkan untuk di mana? Dikubur di negerinya. Nah, untuk dikubur di mana? Di negerinya. Ya. Harusnya dikubur di tempat tersebut kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ini lain lagi masalahnya. Karena sebagian tempat itu, apalagi di sebagian tempat di luar negeri, ada tempat yang tidak boleh dikuburkan sama sekali. Kecuali kalau ada apa? Keluarganya yang datang mengambilnya. Nah, jelas ya? Baik, maka hal-hal yang seperti ini kadang mengharuskan seorang untuk memindah. Iya. Mengharuskan untuk seorang memindahkan kuburan. Ya secara umum bahwa penguburan si mayit itu adalah hal yang apa? Merupakan fardu kifayah. Sudah ada melakukan sebagian, gugur bagi sebagian yang lainnya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan kesunahan lahat dalam penguburan mayit. Kata beliau, wa istahabbu dafnul mayit fi lahdin. Disunahkan mengubur mayit itu dengan menggunakan lahat. Lahat dikatakan lahat sebab dia dimiringkan. Iya. Jadi kuburan ketika sudah digali, kubur itu anggaplah ini datar sudah ya, gali sudut ini. Ya. Jadi sudah ada dua, begitu digali akan ada lubang segi empat, kan begitu? Maka dibuatkan lahat di arah kiblatnya. Ya, di bagian yang arah kiblat dipotong lagi, ya, dimiringkan untuk dibuatkan lahat. Nanti si mayit dimasukkan ke mana? Ke dalam lahat tersebut. Ke dalam lahat tersebut. Nah, ini sistem lahat namanya. Ya. Jadi kalau di lahat, nanti si mayit diletakkan batasan kepala dan kakinya, yang biasa disebut dengan nisannya ya. Itu nanti di tempat lahatnya di dalam, bukan di tempat digalinya. Tapi diletakkan di tempat apa? Lahatnya tersebut. Karena digalinya itu untuk masuk membuat lahat nanti. Ya, dan sistem lahat ini lebih kuat. Dan lebih disunnahkan. Iya. Lebih disunnahkan. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Iya. Tapi kalau tidak mungkin untuk dibikinkan lahat, maka disyak saja. Digalikan kemudian dikubur. Iya. Itu metode syak namanya. Dan ini juga boleh. Walaupun lahat lebih apa? Lebih utama. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yunsabu alaihi labin nasban. Iya. Kemudian ditancapkan padanya labin dengan tancapan. Labin itu adalah sesuatu yang batu yang dibuat dari apa? Dari tanah. Iya. Dibuat dari tanah. Ya, bukan batu bata ya. Ya, tanah dicampur dengan jerami, dikeringkan jadi batu. Nah, inilah yang biasa dipakai untuk apa? Untuk rumahnya orang-orang Arab dahulu. Sebelum mereka kenal apa? Kenal semen dan semisalnya. Jadi labin ini dari tanah sebenarnya. Hanya saya campur jerami sedikit untuk menguatkan tanah itu. Jelas ya? Nah, maka di sini disebutkan ditancapkan padanya labin. Ya. Di lahat itu. Jadi begitu sudah dibuatkan lahat begini, anggaplah ini lahat ya. Lahat itu harus miring ya. Kalau dia masuk begini bukan lahat namanya kalau segi empat, tapi lahat harus apa? Miring. Jadi sudah dibuatkan lahat miring, dimasukkan mayitnya ke lahat, maka perlu penutup. Lahat ini dari luar. Maka inilah diletakkan apa? Batu namanya labin. Iya. Nah, tonton lihat apa? Oh iya betul. Ya, itu kelihatan ya, labin itu, batu itu. Nah, itu yang disebut labin, tidak ada masalah. Ya. Jadi itu bentuk lahatnya ya, kelihatan ya.
Ya. Jadi nanti kalau misalnya di gambar itu antum melihat, ya, kan diletakkan pembatas di kepala dan di kakinya supaya ditahu mayit ini di mana kepalanya, di mana kakinya. Kalau dia menggali lagi, jangan dia gali kaki orang nanti. Ya, karena itu keliru kalau dia mengatakan oh bidang memasan nisan. Betul kalau nisannya nisan yang dibikin, batu yang ditetapkan. Tapi kalau dia pastikan ukuran kaki, dia pasang batu di sekitarnya untuk memastikan ukuran kaki dan kepala dan batasan mayit, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi demikian keadaannya, bentuknya. Ya, ditutup dengan labien tersebut, setelah itu ditutup kuburnya. Ditutup kuburnya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan lahat ya. Disebut dengan lahat. Ya, kalau di Indonesia ini kita biasanya pakai apa? Pakai papan. Pakai bambu. Ya, pada sebagian tempat. Dan sebenarnya kalau masalah boleh saja. Iya. Boleh saja hal tersebut. Tapi kalau dia pakai labin itu lebih bagus. Ya, dan sebagian lagi ada yang pernah bertanya ke Lajnah Daimah tentang mengganti. Sekarang ada bahan-bahan tertentu kalau dibuat, ya ini kuat untuk kuburannya. Kuat untuk kuburannya. Sampai belasan tahun pun tidak berubah. Apakah boleh memakai itu sebagai ganti labin? Ya, mereka di dalam fatwanya tetap memberikan bahwa afdalnya memakai labin. Sebab itu yang dilakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Baik. Ya. Coba lihat tadi pemandangan kuburan-kuburan itu. Ya itu. Lihat itu ya, kuburan itu ya. Kuburannya ditutup kerikil-kerikil kecil. Itu faedahnya apa? Supaya tanahnya itu tidak terbang bersama angin. Kalau tidak ditutup kerikil, ya tanah Arab, tahulah anginnya bagaimana. Ya, mungkin 1 bulan saja rata semua kubur itu. Maka ditutup di atasnya kerikil untuk maslahat itu. Jelas ya? Demikian pula kalau di negeri kita ini itu kerikil misalnya supaya apa? Begitu hujan tidak lari tanahnya. Atau biasanya di tempat kita dikasih batu-batu kecil di sekitarnya. Ya. Ada sebagiannya pakai papan ya. Papan untuk menahan. Jadi kalau hujan tanahnya tidak pergi. Kalau untuk maslahat menjaga tanah supaya tetap dia ukuran sejengkal. Dan ditahu ini kubur, jangan diinjak-injak atau jangan digali ulang, maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi ingat, tidak boleh lebih daripada sejengkal. Baik. Dan itu batu yang berada di atas kepala dan di kaki. Kepala dan kaki sekaligus ya, bukan di kepala saja. Seperti yang banyak di kuburan sekarang. Tapi di kepala dan di kaki. Itu fungsinya untuk yang menentukan batasan si mayit ini sampai mana batasannya. Ya. Karena si mayit dijaga ketika dikubur. Jangan sampai ada yang menggali ulang. Kena kaki si mayit. Digali. Misalnya. Sehingga patah. Atau yang semisal dengan itu. Baik. Selesai sudah ya. Kesunahan lahat dalam penguburan. Tentang penutup liang lahat. Kemudian diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah beberapa hal. Yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kubur. Kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. Ya. Kata beliau tidak boleh memasukkan di dalam kubur ajurran. Nah. Ajurran ini tanah yang sudah dibakar. Itu ajurran. Ya, kalau kita ajurran ini batu ya yang biasa kita pakai. Batu bata. Ya, itu ajurran karena batunya dibakar. Itu tidak boleh masuk. Jadi kalau misalnya dia bikin lahat tadi dia pakai batu bata, itu nggak boleh ya. Wala khashaban, tidak boleh pula dia pakai khashab. Pakai kayu. Ya. Tidak boleh dia memakai apa? Memakai kayu. Nah. Iya. Sebentar saya akan terangkan kenapa tidak boleh. Kemudian berikutnya wala syai'an mimma massathu an-nar. Dan tidak boleh dia memakai sesuatu yang disentuh oleh api.
Nah, ini alasannya sebenarnya. Ya. Kenapa dianggap ini makruh oleh Ibnu Qudamah rahimahullah? Ya. Baik. Karena tafaul. Ya. Si mayit itu dijauhkan dari sesuatu yang disentuh oleh api. Diharapkan mudah-mudahan dia tidak kena apa? Kena siksaan. Kenapa kayu dilarang dimasukkan? Hah? Karena kayu ini bahan yang dipakai untuk membakar apa? Membakar api. Ya, api muncul karena dibakar dengan apa? Dengan kayu. Ya. Karena itu kalau ada yang lainnya selain daripada kayu, bambu, maka itu lebih bagus sebenarnya. Ya. Baik. Dan juga dianggap hal tersebut makruh karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya ada dibuatkan apa? Dibuatkan labin. Seperti yang telah kita sebutkan. Iya. Nah ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, dan sekarang memakai kayu seperti itu mirip dengan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Biasanya kalau orang kafir ditanam itu sudah lengkap petinya semuanya. Ya, jelas ya? Dan masuk dalam keadaan berpakaian lengkap, pakai jas segala macam. Nah, baik. Saya kira dengan ini cukup ya pembahasan tentang apa? Tentang menguburkan.